mau apa sih ya, kenapa mendadak speechless gini ya. Nah, kali ini aku bakalan ngejelasin atau ngasih konten tentang perkenalan gitu ya, buat yang baru tahu atau baru nge-stan tentang NCT. Jadi banyak yang belum tahu tentang member-member NCT dan all about tahu dan lebih tahu sama NCT. Atau buat nih aku nge-stan misalnya ya, nge-stan Doyoung dari dramanya nih, aku ternyata dia tuh member NCT dan kalian tuh fokusnya mungkin ke Doyoung pertama-tama dan pengen tahu kan otomatis tentang NCT 127. Nah, jadi kalian tuh apa sih ya, aku pengen tahu nih, tapi kok bingung ini kenapa ada NCT 127, kenapa kok NCT 23 member padahal NCT 127 cuma 9 orang, cuma 10 orang gitu. Kok ada NCT Dream juga, ini apa? Ini maksudnya apa? Gimana? Aku bingung. Ini oh my god. Ya, seperti itulah ya, pokoknya kurang lebih buat stand NCT yang baru-baru itu pasti bingung sih ya. Kayak waktu awal-awal aku juga bingung, ini apa ini? Boy group apa ini? Punya banyak sekali member. Boy group apa ini? Membernya gak seperti itu. Pokoknya wah, ini udah berapa menit tapi kita masih nge-hype aja. Aku masih nge-hype NCT. Nah, jadi kali ini kita bakalan bahas tuntas tentang NCT dari awal sampai akhir, sampai kelar. Mau 1 jam pun kita jabarin, oke? Jadi ibu amat ya, kalau kalian nggak mau nyimak ya terserah. Kalau kalian mau nyimak dari awal sampai akhir, aku happy banget karena gak sia-sia gitu aku jelasin ke kalian gitu. Nah, kali ini aku mau ngejelasin tentang NCT atau singkatan dari New Culture Technology. Siapa sih yang nggak tahu NCT? Ya mungkin kalian belum tahu ya. Oke. Nah, jadi aku bakalan ngejelasin secara rinci, tapi nggak semuanya ya. Kalau semuanya mungkin bakalan 2 hari 2 malam atau 7 hari 7 malam, nggak tahu ya, pokoknya bakalan lama banget pasti. Nanti aku bakalan ngejelasin tentang NCT, poin-poinnya aku sebutin dulu ya biar kalian juga bakalan paham, atau nanti mungkin kalian bisa kasih notes di komentar, ini menit segini, ini penjelasan tentang apa, ini penjelasan tentang apa, penjelasan tentang apa, dan tentang apa sampai kelar gitu ya. Nah, yang pertama aku bakalan ngejelasin tentang apa itu NCT-nya dulu nanti, terus tentang riwayat mereka dari mulai pre-debut, terus debutnya NCT, terus kegiatan promosi, terus anggota baru, terus dari mulai yang awal-awal sampai yang anggota yang terbaru sampai dia NCT 2020 Resonance ya. Terus juga aku mau ngejelasin juga tentang profil-profil singkat dari 23 member yang udah ada sampai detik ini 23 Desember 2021 ada 23 member resmi NCT. Oke. Jadi nanti aku bakalan sebutin profil singkat dari Taeil, Taeyong, Yuta, Kun Doyoung, Tan Jaehyun, Min Jungwoo, Lucas, Park Seojun, Henry, Renjun, Jeno Haechan, Jimin Yang, Shotaro Sunchan, Chonle, sama Jisoo. Kenapa Chonle? Kenapa Sunchan? Sungchan sama Chonlo. Jisoo. Ya, gitu ya. Kalau salah penyebutan nama tadi yang apa ya, dimaklumin aja ya. Lidah orang Korea sama lidah orang Indonesia itu kan beda gitu ya. Terus nanti aku juga bakalan jelasin tentang subunitnya, timelinenya, terus beberapa diskografi, filmografi, terus acara varietinya, acara radio, konser dan turnya, terus konser lain-lainnya juga, penghargaan dan nominasi, referensi, dan berbagai macam lainnya. Aku bakalan jelasin sesuai dengan apa yang ada di portal berita ataupun portal internet lainnya. Tapi ini aku ngambil ya kalau Wikipedia itu kan kemungkinan kesalahannya mungkin sedikit ya, mungkinan, but ini yang setahu aku aja. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang salah atau keliru, kalian bisa komen di bawah, oke? Kita mulai aja sambil baca ya. Aku nggak mungkin kalau nggak baca tuh bisa bilang nanti aku kalau salah sebut atau salah nama atau salah apa ya. Kita pertama ngejelasin tentang apa itu NCT. NCT adalah singkatan dari New Culture Technology, atau yang bisa dibilang sebuah grup boy band dari Korea Selatan
yang dibentuk oleh SM Entertainment. Grup boyband ini terbagi menjadi beberapa subunit sejak diumumkan pembentukannya pada tahun 2016. Grup ini berkembang hingga sekarang menjadi 23 anggota yang tergabung dalam 4 subunit berbeda gitu ya. Jadi di dalam NCT yang misalnya nih ya, ini dalam NCT di dalamnya itu ada unit yang pertama itu adalah unit NCT U, memulai debut pada tanggal 9 April 2016 dengan single digitalnya The Seven Sense dan Without You. Terus kemudian subunit yang kedua yang di dalam hall NCT yaitu NCT 127 atau NCT Illichil yang berbasis di Seoul, memulai debut pada tanggal 7 Juli 2016. Jadi tanggal 9 April 2016 yang debut pertama ada NCT U, kemudian NCT Illichil atau NCT 127 di tanggal 7 Juli 2016. Kemudian adik-adik aku ya sebenarnya, karena lebih tua dari aku, itu dari NCT Dream, itu adalah subunit yang ketiga, itu memulai debut pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan single digital pertamanya yaitu Chewing Gum. Kalian kalau yang stan NCT Dream pasti tahu lah ya, lagu debut pertama mereka, Chewing Gum, Chewing Gum, kawan Chewing Gum. Nah, itu dia single debut pertama dari NCT Dream atau subunit ketiga yang didebutkan oleh SM Entertainment di bawah naungan NCT. Kemudian unit yang keempat adalah YV atau Weixin V yang berbasis di Tiongkok. Ini subunit terakhir ya, sampai detik ini 23 Desember 2021 ini subunit terakhir yang didebutkan, yaitu YV. Debut pada tanggal 17 Januari 2019 dengan album singlenya yaitu The Vision. Koreksi kalau aku misalnya salah ya. Nah, jadi ada 4 unit. Dalam satu NCT kita ketemu sama NCT U. Yang debut pertama NCT U, debut kedua NCT 127 atau NCT Illichil, debut yang ketiga adalah NCT Dream, kemudian yang debut keempat adalah Weixin V atau YV. Nah, setelah kalian kenal nama-nama subunitnya, kita lanjut ke penjelasan tentang aktivitas terpisah dari masing-masing unit grup ini. Nah, grup induknya ini adalah grup NCT melakukan promosi bersama sebagai keseluruhan grup ya gitu ya. Jadi keseluruhan grup, jadi gabungan dari subunit itu mereka udah melakukan project bersama sebanyak 3 kali dari mulai debut mereka sampai sekarang 2021 di akhir tahun ini. Nah, buat kalian yang penasaran atau yang belum tahu atau yang baru ngestan jadi belum tahu sejarahnya ya, ini aku jelasin sebentar. Yang pertama itu pada tahun 2018 dengan aktivitas kebersamaan mereka sebagai NCT itu mengeluarkan album yang pertama, album NCT ya, all member gitu ya, di kenapa belibet banget, tahun 2018 dengan album pertamanya yaitu Empty, NCT 2018 Empty. Nah, terus yang kedua itu mereka kerjasama semua lagi all member itu pada tahun 2020 dengan NCT Resonance Part 1 dan Part 2 yang pada saat itu menambahkan 2 orang member baru yang debut di NCT 2020 Resonance, yaitu member baru mereka yaitu Sungchan dan Shotaro ini dari Jepang. Oke? Jadi mereka ada member baru. Sebelumnya itu pada tahun 2018 itu mereka punya 21 member. Ya pokoknya sebelumnya itu ada 18 member, kemudian bertambah jadi 21 member. Kemudian di tahun 2020 mereka bertambah lagi 2 orang menjadi 23 orang. Dan kerjasama yang ketiga atau kegiatan bersama mereka NCT all member itu yang terakhir adalah NCT 2021 NCT Universe yang sekarang masih menggebu-gebu, atau albumnya pun aku masih nungguin. Mungkin ada beberapa yang udah nyampe, but aku album NCT 2021 yang Universe belum nyampe, yang album photobook sama jewelnya pun aku belum nyampe. Aku beli yang Jamin dan Jen. Ops, kenapa kita melebar kemana-mana, gak apa-apa.
Jadi kegiatan NCT yang udah dilakukan secara bersama sebagai grup induk, bukan sebagai unit, bukan sebagai NCT Dream, NCT 127, NCT U atau sebagai WiFi. Ini mereka udah 3 kali. Yang pertama adalah NCT 2018 MT, yang kedua NCT 2020 Resonance, yang ketiga adalah NCT 2021 Universe. Nah, seperti itu. Sekarang kita mulai dari pradebut ya. Ini bakalan panjang. Ini aku udah kasih disclaimer. Kalau bakalan memakan waktu videonya ini 1 jam lebih kemungkinan ya. Ya, kalau kalian emang suka NCT sih, kalian gak akan pindah-pindah ke lain channel. Oke, kita langsung aja biar gak lama-lama. Ya, aku langsung bacain ya. Nah, persiapan debut untuk NCT ini dimulai pada akhir tahun 2013 melalui grup SM Entertainment. SM Entertainment kalau yang belum tahu itu agensi atau entertainment yang sudah mendebutkan SNSD, Super Junior, Tunggal Chiki, SHINee, EXO, dan Red Velvet. Atau yang lebih lama lagi mungkin ada BoA, ada SES, ya pokoknya itu yang udah lama-lama lagi ya. Itu di generasi pertama, kedua, gitu ya. Ketiga ini Siti. Terus yang keempat nih aespa. Yang paling baru adalah yang didebutkan ada aespa. Nah, kita lanjut lagi. Nah, anggota yang direkrut ini ada beberapa perekrutan. Yang pertama, para anggota ini jadi melakukan beragam audisi gitu ya. Seperti ada Johnny, Yuta, Mark, dan Renjun. 4 orang ini melakukan audisi SM Global Audition dan mereka terpilih di tahun 2013 itu ya. Kemudian anggota lainnya itu ada yang dari perekrutan jalanan, atau misalnya ini kamu ganteng terus ditawarin sama SM, gimana kalian mau ikut agensi kami nggak, SM Entertainment, nanti kalian training di situ dan untuk didebutkan sebagai idola. Ini layaknya Sehun gitu ya, yang diajakin untuk join di SM Entertainment juga dari jalanan saat pulang sekolah ya gitu. Nah, terus juga ada juga yang rekomendasi pribadi atau yang SM itu ngelihat dari bakat mereka di acara-acara hiburan atau komunitas-komunitas tertentu gitu. Seperti itu debut mereka. Pada tahun 2016 debut NCT U, NCT 127 dan NCT Dream. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, pada 4 April 2016 SM Entertainment mengumumkan unit pertama mereka yaitu NCT U. U ini diambil dari kata United, jadi NCT United atau disingkat NCT U, yang pada saat itu terdiri, yang pada saat debut pertamanya itu ada 6 orang. Aku bacain ya. Taeyong, Doyoung, Ten, Jaehyun, dan Mark. Ini mereka merilis single The Seventh Sense. Dan kemudian Taeyong, Doyoung, Ten, Jaehyun, dan Mark pada 9 April dan dengan singlenya yaitu Without You. Dalam 2 versi ini pada tanggal 10 April, versi Koreanya itu dia nyanyikan sama Taeil, Doyoung, dan Jaehyun, dan sedangkan versi Mandarinnya itu dinyanyikan oleh Kun yang saat itu masih menjadi SM Rookies ya, mereka masih menjalani masa training gitu ya. Jadi, seperti itu. Jadi pada saat 2016 itu Kun belum diumumkan secara resmi gabung di NCT, jadi masih salah satu SM Rookies gitu ya. Next, pada bulan Januari 2016 sendiri SM Entertainment atau yang sering kita sebut atau kita kenal gitu ya dengan nama Lee Suman, Song Seung-nim gitu ya, memberikan presentasi di SM COEX ya, COEX Atrium bertajuk SM Town Neokultur Teknologi 2016 ya, tentang membicarakan tentang rencana agensi untuk membentuk sebuah grup vokal pria baru yang selaras dengan strategi konten kultural mereka, di mana beberapa tim yang berbeda akan melakukan debut masing-masing di berbagai negara di dunia. Itu harapan Lee Suman Song Seung-nim ya. Next, pada 9 April NCT U membuat penampilan siaran pertama mereka pada on air NCT Show Day 1 NCT Live TV Live yang dibawakan oleh Haechan Super Junior. Nah, pada hari yang sama mereka juga mengadakan pertunjukan pertama di Tiongkok
di Music Venue Bang Award ke-16 bersama anggota asal Tiongkok ya, itu Kun dan Winwin. Pada 15 Aprilnya mereka mengadakan debut di Korea di Music Bank. Kemudian mereka tampil dalam ketiga musim dari serial realitas mereka yaitu NCT Live. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung aja ke channelnya NCT. Di situ mereka membuat konten NCT Live juga dengan menampilkan anggota-anggota yang udah resmi dan yang masih pelatihan di SM Lupis ya pada saat itu ya, pada saat 2016. Nah kemudian pada tanggal 1 Juli SM Entertainment mengumumkan unit kedua mereka, yaitu setelah NCT U kita lanjut ke NCT 127. Mereka mengumumkan unit kedua NCT yaitu NCT 127 atau NCT Il-Chill, unit yang berbasis di Seoul. Chill atau 127 ini yang mewakili koordinat bujur di Seoul. Unit ini terdiri dari 7 anggota. Yang pertama adalah Taeil, Taehyung, Yuta, Jaehyun, Winwin, Mark, dan Haechan. Kemudian pada tanggal 7 Juli mereka mengadakan penampilan debut pada program M Countdown. Jadi pada debut pertamanya NCT 127, kalau sekarang kalian mungkin tahu ada Doyoung sama Jungkook. Pada tahun mereka debut, mereka belum masuk dalam line up ya, jadi masih baru cuma 7 orang. Nah kemudian mereka menampilkan debut pertama mereka dengan lagu Fire Truck dan Once K. Kemudian album ini debut mereka NCT 127 dirilis secara digital pada 10 Juli dan secara fisik pada 11 Juli. Sedangkan pada 29 Juli mereka merilis single Test the Feeling untuk proyek SM Station yang berkolaborasi Coca-Cola gitu ya. Mereka kolaborasi dengan Coca-Cola, Test the Feeling. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus nextnya SM Entertainment mengumumkan unit ketiga mereka yaitu unit NCT Dream, which is itu adalah unit kesayangan aku, Dreamies, yang masih imut, anak-anak kecil gitu ya. Unit ketiga ini, NCT Dream ini debut dengan 7 anggota: Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Cholo, dan Jisung. Ada 7 member. Single pertama mereka yaitu Chewing Gum. Nah, dirilis pada tanggal 24 Agustus, mereka mengadakan penampilan debut M Countdown pada hari berikutnya yaitu tanggal 25 Agustus ya. Kemudian pada tanggal 6 Desember 5 anggota dari NCT 127 yaitu Yuta, Taehyung, Jaehyun, Mark, dan Winwin merilis video musik tari spesial untuk lagu Good Thing yang berkolaborasi dengan W Korea atau W Korea. Lagu tersebut dirilis dalam album mini kedua NCT 127 Limitless. Pada 20 Desember NCT 127 merilis video musik untuk Switch sebelumnya. Single tersebut merupakan single tambahan dan album mini debut NCT 127 dan menampilkan anggota grup pelatihan SM Entertainment. Kita lanjut di tahun 2017 untuk NCT Dream dan NCT 127. Pada 2016 NCT 127 mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penampilan kembali dengan penambahan 2 anggota yaitu Doyoung dan Johnny. Pada 5 Januari NCT 127 merilis 2 musik video untuk Limitless dan menampilkan lagu tersebut di M Countdown. Album ini kedua mereka, Limitless, dirilis secara digital pada tanggal 6 Januari dan secara fisik pada tanggal 9 Januari. Album tersebut debut pada peringkat pertama tanggal lagu Billboard World Album dan single utamanya kemudian dipilih sebagai salah satu lagu K-pop terbaik pada tahun 2017 oleh Guess. Pada 1 Februari NCT Dream mengumumkan akan merilis album single fisik pertama mereka yang berjudul The First. Nah, pada 9 Februari 2017 SM Entertainment mengumumkan bahwa Jaemin, which is adalah member dari NCT Dream atau biasa aku, Jaemin, tidak dapat berpartisipasi dalam comeback kali ini karena masalah kesehatan. Jadi pada saat itu di tahun 2017 Jaemin hiatus karena Jaemin punya masalah kesehatan, kalau nggak salah disc hernia di punggung belakangnya gitu ya. Jadi Jaemin debut hiatus selama kurang lebih 1 tahun gitu. NCT Dream kembali ke panggung M Countdown menampilkan My First and Last atau Majimak Sarang dan Down Shot. Pada tanggal 14 Februari NCT Dream meraih juara pertama pada episode ke-100 dari SBS MTV Show yang merupakan kemenangan acara musik pertama bagi unit NCT. Tuhan. Jadi mereka dibikin menang gitu ya oleh NCT Dream pertama kalinya di acara musik gitu ya. Kemudian NCT Dream juga terungkap sebagai duta resmi Piala Dunia
U20 atau Piala Dunia Under 20 tahun FIFA 2017. Mereka merilis lagu tema resmi mereka, yaitu Trigger the Fever. Kalau yang penasaran kalian bisa cari juga Trigger the Fever pada 15 Maret ya. Kemudian pada tanggal 8 Maret, Johnny dan Jaehyun dari NCT127 diumumkan akan menjadi penyiar untuk program SBS Power FM NCT's Night Night yang tayang mulai tanggal 20 Maret. Pada 14 Juni, NCT127 merilis album mini ketiga mereka, yaitu Cherry Bomb. Mereka kembali ke panggung M Countdown dengan menampilkan single Cherry Bomb dan One Mile. Billboard dan Idolator memilih Cherry Bomb sebagai salah satu lagu K-pop terbaik pada tahun 2017. Kecepatan gak sih? Kalau kalian kecepatan, kalian bisa kecepatan videonya kalian atur di YouTube jadi mungkin 0,75, jadi nanti bakalan lebih lambat gitu ya. Pada tahun 2018, anggota baru proyek skala besar dari NCT 2018, Empathy. Nah, pada Januari 2018, NCT U, Taeil, Doyoung, dan Jaehyun merilis single Timeless sebagai bagian dari proyek SM Station. Kemudian pada pertengahan Januari 2018, menampilkan anggota yang sudah ada serta memperkenalkan 3 anggota baru, yaitu Kun, Lucas, dan Jungwoo. Ya, Kun, Lucas, dan Jungwoo. Berarti bener ya, Jungwoo baru diperkenalkan pada tahun 2018. Nah, kalau NCT yang pertama itu ada 7 orang, terus Win. Terus di tahun 2000 terus ada penambahan Johnny sama Doyoung. Terus di tahun 2018 NCT memperkenalkan 3 anggota baru, yaitu Kun, Lucas, dan Jungwoo pada bulan Februari. Dan selanjutnya ya, pada bulan Februari NCT merilis serangkaian video dokumenter yaitulah ya berjudul NCT Mentary sebagai bagian dari proyek NCT 2018. Pada tanggal 14 Maret 2018 NCT merilis album pertamanya. Nah, ini album pertamanya sebagai satu kesatuan NCT ya. Jadi semua unit jadiin satu. Itu album pertama mereka, yaitu NCT 2018 MT. Album ini menampilkan seluruh unit NCT yang sedang aktif dan terdiri dari 6 single, yaitu Boss, Baby Don't Stop, Yesterday NCT U, kemudian Go NCT Dream, Touch NCT 127, dan Black on Black NCT 2018. Pada 5 Mei, NCT menduduki peringkat pertama pada tanggal lagu Billboard Emerging Artist sebagai penyanyi K-pop pertama yang memimpin dalam daftar tersebut. Nah, pada tanggal 3 September, NCT Dream merilis album mini kedua mereka, yaitu We Go Up, berisi single dengan nama yang sama. Kemudian SM mengkonfirmasi bahwa Mark akan meninggalkan NCT Dream setelah menyelesaikan promosi tersebut, karena pada awalnya NCT Dream ini bisa dibilang grup khusus untuk NCT yang masih berumur remaja atau di bawah 20 tahun gitu ya pada awalnya. Jadi setelah Mark berumur 20 tahun itu Mark bakalan kayak keluar dari NCT Dream, dan Mark kan udah join di NCT127. Di Mark udah nggak dianggap sebagai member yang remaja dibandingkan lain-lainnya ya, yang pada saat itu tuh mereka kebanyakan di kelahiran 2000 ya, Gunggung 00 gitu ya, lain 2000-an. Jadi karena Mark itu lahir pada tahun 1999, pada saat itu Mark setelah menyelesaikan promosi We Go Up, jadi Mark bakalan keluar dari NCT Dream gitu ya. Apa sih namanya? Lulus gitu lah ya kalau bahasanya. Seperti itu. Terus pada tanggal 12 Oktober NCT127 merilis album studio pertama mereka, yaitu Regular. Dengan singlenya yaitu Regular. Perilisan album ini secara resmi memiliki 10 anggota, dengan penambahan Jungwoo sebagai anggota yang terbaru mereka ya. Dan NCT127 memfokuskan promosi album tersebut di Amerika Serikat pada tahun itu. Jadi mereka ngadain tour, jadi mereka promosi di Amerika Serikat. NCT127 10 member ya. Pada 23 November NCT127 merilis album kemas ulang Regular berjudul Regular
Dan single utamanya Simon Says. Diumumkan bahwa Win tidak akan berpartisipasi dalam perilisan ini karena sedang mempersiapkan debutnya bersama YV. Nah, karena Win ini merupakan member dari Cina gitu ya, bukan dari member asli Korea. Jadi pada saat itu Win bakalan debut bareng-bareng sama anggota member Cina lainnya untuk debut di YV. Jadi ditarik gitu lah ya, kurang lebih sama kayak Mark gitu lah ya, tapi anggapannya ya seperti itulah kurang lebih. Kemudian pada tanggal 28 Desember NCT Dream merilis single Candlelight sebagai bagian dari proyek SM Station. Nah, buat kalian yang bukan, proyek SM Station tuh benar-benar selalu menggemparkan ya, seperti teasernya baru-baru ini SM Station yang SMCU. Nah itu Kangta, Boa, Songseng ya sering seperti itu. Terus SNSD, Super Junior, EXO, SHINee, NCT dan aespa yang terbaru gitu. Dan masih banyak lagi. Terus pada tahun 2019 ini ada debut YV, terus tur konser NCT 127 dan proyek baru untuk NCT Dream, YV dan NCT Q. Tanggal 31 Desember 2019 SM Entertainment mengumumkan unit keempat mereka, yaitu YV. Unit ini berbasis di Tiongkok, beda sama NCT Rachel yang berbasis di Korea. Unit YV ini berbasis di Tiongkok dan terdiri dari 7 anggota: Kun, Win, Ten, Lucas, Henry, Xiaojun, Yang dan YV ini dikelola di bawah naungan label V, sebuah label Tiongkok yang berkolaborasi dengan SM Entertainment. Jadi YV debut secara resmi pada tanggal 17 Januari 2019 dengan versi Mandarin dari lagu reguler. Versi Korea dan Inggris dibawakan oleh NCT 127. Album single debut mereka The Vision dirilis secara digital dengan memuat versi Mandarin dari comeback milik NCT 127 dan sebuah lagu original berjudul Dream Launch. Jadi YV ini semacam mempromosikan lagu-lagu reguler dari NCT 127, menyanyikan kembali dengan versi bahasa Mandarin. Dan ada satu lagu original YV sendiri, yaitu Dream Launch. Seperti itu. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2019 pada saat ulang tahun saya, jadi sekali sama Lukas, NCT 127 memulai tur konser pertamanya, yaitu Neo City The Origin, dengan mengundang beberapa negara di Asia, Amerika, dan Eropa mengunjungi Di tengah tur ini mereka merilis single Wake Wake pada 18 Maret yang termasuk ke dalam album studio Jepang pertama mereka, Waken, yang dirilis pada tanggal 17 April. Album ini keempat mereka, We Are Superhuman, dirilis pada tanggal 24 Mei dan dengan single Superhuman tentunya. Pada tanggal 9 Mei, YV merilis album ini pertama mereka, yaitu Take Off, berisi single dengan judul yang sama. Kemudian pada tanggal 6 Juni NCT Dream merilis Don't Need Your Love yang berkolaborasi dengan Harvey di SM Station Season 3. Pada 26 Juli NCT Dream merilis album mini mereka juga. Album mini ketiga mereka, Wibom dengan single utamanya yaitu Boom 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 Boom. Ya. Kemudian pada tanggal 29 Oktober YV merilis album mini kedua mereka, yaitu Take Over the Moon dengan singlenya yaitu Moonwalk. Kemudian pada tanggal 13 Desember Taeil, Doyoung, Jaehyun, dan Haechan merilis single berjudul Coming Home sebagai bagian dari proyek SM Station X. 2019 good. Kita lanjut ke 2020. Masih panjang guys, kita lanjut ya. Pada tahun 2020 proyek untuk NCT 127 kemudian restrukturisasi NCT Dream, YV, anggota baru, dan NCT 2020 Resonance. Nah, tepat setelah saya ulang tahun pada tanggal 27 Januari 2020 NCT 127 merilis video musik untuk lagu hadiah berjudul Dreams Come True. Kemudian diikuti dengan perilisan album studio kedua mereka, yaitu Neozone. Pada 6 Maret mereka dengan lagu pertama mereka, yaitu Kick It, atau gimana sih ya, lagu Kick It itu lebih dikenal dengan You Things like a bracelet. Nah, perilisan tersebut menjadikan rilisan ketiga mereka yang tidak menampilkan Win karena Win udah ada dan bergabung bersama YV. Jadi semenjak Win bergabung bersama YV, Win udah tidak melakukan kegiatannya bersama NCT 127 ya. Namun perilisan ini secara resmi menandai kembalinya Jungwoo dari masa jeda
Jadi karena alasan kesehatan ya pada saat itu, jadi Jungwoo ada masa istirahat gitu ya. Kemudian tanggal 7 April Entertainment mengumumkan bahwa NCT127 akan merilis album kemas ulang atau repackage ya, yang berjudul Neo Zone The Final Round dengan single berjudul Punch pada 19 Mei. Kemudian pada 14 April, NCT Dream mengumumkan akan merilis album mini keempat mereka, Reload, dengan lagu utama yang dirilis pada 29 April berjudul Riding. Koko, kenapa blank gitu ya liriknya? Ingatnya Koko, Coaster. Ingatnya suara Jisoo sama part Jisoo. Suka blank ya. Nah, album tersebut beranggotakan 7 orang ya, 6 orang karena Mark udah lulus caranya, graduate ya. Jadi ada Renjun, Lonjun, susah ya kalau Renjun namanya, Lonjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Changlot, Jisung. Kemudian promosi ini menghapus konsep asli mereka, yaitu anggota lengkap yang tadinya yang ditandai dengan kembalinya Mark setelah sebelumnya dinyatakan lulus dari NCT Dream. Jadi setelah Mark dinyatakan lulus pada tahun sebelumnya, mereka akhirnya SM mengklarifikasi bahwa mereka menghapus tentang apa sih, kayak kelulusan Mark gitu. Jadi Mark pada saat itu kembali bersama NCT Dream. Nah, jadi karena NCT Dream menghapus konsep aslinya yang tadinya tuh anggota yang lulus dari subunit tersebut ketika mereka mencapai 20 tahun di usia Korea atau 19 tahun usia internasional. Jadi mereka itu tuh dihapus, jadi nggak akan jadi nggak ada yang lulusan lagi. Jadi mereka berlanjut kembali sebagai Children atau 7 anggota Dream lengkap gitu ya. Kemudian pada bulan Mei, 3 subunit NCT dijadwalkan untuk mengadakan konser daring secara langsung. Konser ini merupakan rangkaian konser yang diselenggarakan oleh SM Entertainment dan Never pada layanan live streaming konser Beyond Live. Konser langsung WiFi NCT Dream and NCT127 dijadwalkan masing-masing pada 3 Mei, 10 Mei, dan 17 Mei. Kemudian pada 9 Juni, WiFi merilis album lengkap pertama, Awaken the World, dengan lagu judul Turn Back Time. Kemudian pada 15 September, SM mengumumkan proyek NCT 2020, konsepnya yang sama seperti konsep NCT 2018. Jadi all member dan all member unit member dari NCT dijadikan satu semuanya untuk merilis album. Kemudian pada tanggal 12 Oktober NCT 2020 merilis bagian pertama dari album NCT 2020, Resonance Part 1, yaitu dan kemudian pada saat itu perilisan ini diumumkan bahwa anggota baru ada penambahan anggota baru, yaitu Shotaro dan Seungchan. Nah, pada saat itu mereka debut dalam subunit NCT. Jadi mereka bakalan ada di subunit NCT gitu ya di masa depan kata mereka. Sebelum rilis, album Resonance Part 1 ini mengumpulkan lebih dari 1,1 juta pre-order yang menjadikannya album NCT ini sebagai album pertama yang mencapai penjualan jutaan kopi ya. Pada tanggal 23 November NCT 2020 merilis bagian keduanya, yaitu NCT Resonance Part 2. Nah, siapa belum? Nah, kita tinggal sedikit lagi di tahun 2020. Pada 4 Desember NCT 2020 merilis single yang berjudul Resonance yang menggabungkan Make a Wish atau birthday song, 90s Love, Work It, dan Raise the Roof dalam satu lagu. Jadi kelima lagu tersebut jadikan satu itu untuk penampilan lengkap gitu ya. Jadi kayak gabungan dari beberapa lagu dijadikan satu gitu ya. Dan single ini menandakan akhir dari album bagian kedua. Album bagian kedua yang NCT Resonance Part 2 ya. Ada beberapa yang mau sebutin ya, member-membernya dan tanggal debutnya, terus mereka ada di subunit mana aja ya, biar kalian juga bisa paham gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, kita ngobrol-ngobrol rada lama, sejam lebih. Semoga sih kalian gak bosen ya. Tapi kalaupun kalian bosen, kalian bisa sambil tiduran, sudah ngantuk-ngantukan sambil dengerin nggak apa-apa. Oke? Nah, aku sekarang mau jelasin ya. Jadi untuk nama yang pertama itu ada Taeil, Doyoung, dan Jaehyun. Itu tanggal debutnya itu adalah 9 April 2016. Unit mereka yaitu U dan NCT U dan NCT127.
Kemudian di tanggal 15 April itu ada Taeyong, Ten, dan Mark. Kalau Taeyong debut di NCT U dan NCT 127 dan juga sebagai leader atau pemimpin dari NCT 2020 dan NCT 127. Kemudian Ten bergabung di NCT U dan YP, sedangkan Mark masuk ke 3 unit masuk ke unit NCT U, NCT 127 dan NCT Dream. Nah, kemudian di tanggal 7 Juli 2016 itu ada Yuta yang masuk ke Mark adalah pemimpin NCT Dream ya, atau leader NCT Dream. Pada tanggal 7 Juli ada Yuta yang join di subunit NCT U dan NCT 127. Kemudian Win yang bergabung di NCT U, NCT 127 dan YP. Kemudian ada Haechan masih di tanggal 7 Juli 2016 bersama NCT U, NCT 127 dan juga NCT Dream, sama seperti Mark ya, jadi join di 3 grup sekaligus, 3 subunit. Oke, next di tanggal 25 Agustus ini debutnya debutnya NCT Dream. Jadi ada Lonjun, Jeno, Jaemin, Changlon, Jisung, semuanya debut pada tanggal 25 Agustus 2016 dan mereka ada di subunit NCT U dan NCT Dream ya, 5 orang anggota, atau bisa dibilang ya NCT Hotel 5 gitu ya. Kemudian kemudian ada Johnny yang debut pada tanggal 5 Januari 2017 dengan subunit NCT 127 dan NCT U. Kemudian Jungwoo dan Lucas pada tanggal 22 Februari 2018 debutnya. Kalau Jungwoo di NCT U dan NCT 127, sedangkan Lucas di NCT U dan YP. Kemudian ada Kun yang debut tanggal 18 April 2018 dengan subunit NCT U dan YP. Kun juga sebagai leader YP ya. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2019 yaitu tanggal debutnya Xiaojun, Henry, dan Yang. Mereka ada di unit NCT U dan YP. Kemudian yang terakhir, 2 anggota terakhir yaitu Shotaro dan Shangchan itu debut pada tanggal 12 Oktober 2020 dan mereka sementara ini masih hanya join di subunit NCT U. Aku mau ngejelasin kesimpulannya. Kesimpulan dari yang tadi itu beberapa poin pentingnya, yaitu Mark yang sebelumnya lulus dari NCT Dream pada tanggal 31 Desember 2018 tapi bergabung lagi ke dalam grup setelah restrukturisasi pada tahun 2020 ya, jadi comeback gitu bersama NCT Dream pada tahun 2020. Kemudian sebelumnya itu kan Kun udah nyanyikan versi Mandarin dari Without You bersama Win sebagai anggota SM Rookies, belum menjadi anggota resmi NCT ya, karena Kun baru debut setelah tanggal 18 April 2018 lewat lagu Black. Oke, kita langsung aja ke season selanjutnya, yaitu profil singkat. Kita ke member yang pertama, yaitu ada Taeil atau yang Moon Taeil, lahir di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 14 Juni 1994 ya. Dia berarti sekarang berumur 27 tahun. Ya, seperti itulah. Taeil diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada Oktober 2015. Pada 27 Januari 2016 merilis lagu Because of You sebagai bagian dari soundtrack serial The Merchant Keju 2015. Pada 29 Desember 2016 ia merilis lagu Son of Your Heart untuk SM Station sebagai bagian dari SM Town. Itu profil singkatnya. Aku bakal bacain aja ya. Kemudian kedua ada Johnny. Artikel utamanya ini adalah namanya itu John So. Gimana ya bacanya? Ya, Johnny lahir dengan nama John So atau So Young Ho. Hangulnya di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada 9 Februari 1995. Sekarang belum 55 tahun. Johnny diterima menjadi SM trainee di SM Entertainment melalui SM Global Audition di Chicago pada tahun 2007. Jadi member terlama trainee-nya ya, karena si Johnny lolos dari tahun 2007. Udah lama banget, sama hampir 10 tahun sebelum debut sebagai member NCT ya.
Terus Johnny juga diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada bulan Desember 2013. Kemudian pada 20 Oktober 2016 merilis lagu Nightmare untuk SM Station bersama Yoo Dong Yoon, Ready, dan Jitu dan Inlayer. Kemudian Johnny dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam musim kedua acara televisi Lipstick Prince sebagai panelis tetap yang baru pada 2017 bersama dengan Jaehyun yang menjadi penyiar di acara radio SBS NCT's Night Night mulai 20 Maret 2017. Kemudian ada Lee Taeyong, lahir di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 1 Juli 1995, 26 tahun sekarang. Diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada Desember 2013. Kemudian Oktober 2014 dia berkolaborasi dengan rekan satu labelnya yaitu Red Velvet pada lagu Binatural. Ia adalah anggota dari dua unit NCT, yakni NCT U dan NCT 127, yang merilis lagu solo pertamanya Long Flight sebagai bagian dari SM Station di tahun 2019. Kemudian ia juga merupakan salah satu anggota dari supergroup bentukan SM Entertainment yaitu Super M bersama dengan Ten dan Mark ya tentunya, yang debut pada Oktober 2019. Jadi ada Taeyong, Mark, dan Ten join di Super M. Jadi kalau bisa dibilang Mark itu punya unit paling banyak, ada Super M, NCT U, NCT 17, NCT Dream. Banyak banget kan? Oke, next kita langsung ke Yuta. Yuta lahir dengan nama Nakamoto Yuta. Kalau dengar dari namanya udah ketahuan ya kalau dia itu merupakan member dari Jepang. Lahir di Osaka, Jepang pada tanggal 26 Oktober 95. Umurnya 26. Yuta menjadi trainee SM Entertainment lewat SM Global Audition di Osaka pada tahun 2012. Kemudian diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies Desember 2013 dan 2018 ia bergabung dalam program Abnormal Summit menggantikan Takuya Tarada sebagai perwakilan dari Jepang. Next kita langsung ke Hyun Kun atau biasa disebut Kun. Oke guys, lahir di Fujian, Tiongkok 1 Januari tahun baru 96 dengan umur 25. Diperkenalkan menjadi anggota SM Rookies pada 18 Desember 2015 dan merupakan lulusan SR16B. Kun kembali masuk ke SR17D setelah SM Rookies mempunyai akun Instagram resmi. Kun pernah turut serta mengambil bagian vokal dalam lagu NCT U yang berjudul Without You versi Mandarin sebelum debut sebagai member NCT. Nah, kita lanjut setelah dari Kun, kita lanjut ke Doyoung. Doyoung lahir dengan nama Kim Dong Young di Guri, Gyeonggi-do, Korea Selatan pada 1 Februari 96. Kun ya. Doyoung diperkenalkan kepada publik pada Januari 2015 sebagai pembawa acara baru di program musik Show Champion. Nah, pada Juli 2016 ia juga berkolaborasi dengan Kay dari SHINee pada lagu Cool. Kemudian soundtrack drama Revenue Collection Unit. Kemudian November 2016 ia bergabung sebagai salah satu pemain dalam program Lipstick Prince kayak Johnny tadi. Kemudian meninggalkan program tersebut pada tahun 2017. Kemudian ada kolaborasi juga dengan Joy Red Velvet pada lagu First Christmas untuk Inkigayo Music Cross pada tanggal 30 Desember 2016 dia merilis lagu Sound of Your Heart untuk SM Station sebagai bagian dari SM Town. Doyoung menjadi pembawa acara reguler Inkigayo mulai dari Februari 2017, yaitu sejarah dan profil singkat dari Doyoung. Kemudian next kita lanjut ke Ten ini punya banyak nama ya. Lahir dengan nama Citapon Lee Chae-yeon-pul, susah kan ya, pokoknya itulah namanya Citapon Lee ketawa sendiri guys, pokoknya namanya Citapon Lee Chae-yeon-pul. Nah itu namanya, di Bangkok, Thailand. Lahirnya di Bangkok, Thailand pada tanggal 27 Februari 96, 25 tahun ya.
dan diterima menjadi SM Entertainment melalui SM Global Audition di Bangkok, Thailand pada tahun 2013. Ia diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada Desember 2013 juga. Pada Juni 2016 ia bergabung sebagai peserta dalam program dance di Mnet, yaitu Hit the Stage. Kemudian pada 2017 ia bergabung dengan program SBS Elementary School Teacher yang menampilkan para idola dari negara-negara asing, meningkatkan kemampuan berbahasa Korea mereka, serta menjadi lebih terbiasa dengan budaya Korea, which is karena si Ten adalah member dari Thailand ya. Tapi for your information juga, Ten menguasai 5 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Thailand, bahasa China, dan bahasa Jepang. Member yang sangat berprestasi ya. Nah, kemudian pada tanggal 7 April 2017, Ten merilis lagu Dream in a Dream untuk SM Station. Ya, kita lanjut ke Jaehyun atau Jung Jaehyun. Kemudian berganti nama menjadi Jung Yoon Oh. Lahir di Seoul, Korea Selatan, 14 Februari 97. 24 tahun ya sekarang. Diperkenalkan sebagai menjadi anggota SM Rookies pada Desember 2013. Kemudian pada Januari 2015 ia memandu program musik Show Champion bersama dengan Johnny. Dan ia menjadi maksudnya pada Januari itu sebagai pemandu program musik Show Champion. Kemudian ini ya beda ya, bersama dengan Johnny ia menjadi penyiar di acara radio SBS NCT's Night Night mulai 20 Maret 2017 ya. Kita lanjut ke member selanjutnya, ada Winwin. Winwin lahir dengan nama Dong Cheng di Zhejiang, Tiongkok pada 28 Oktober 97. Pada Januari 2016 Winwin diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies, kemudian debut dengan NCT 127 pada tanggal Juli 2016, lalu kembali debut bersama Wavy pada tanggal 17 Januari 2019, dan kini Winwin disibukkan dengan schedule solonya sebagai aktor di sebuah drama China yang sekarang udah mulai syuting ya. Kita tunggu aktor Dong Cheng. Next kita ke Jungwoo. Nah, Kim Jungwoo atau yang sering dipanggil Jungwoo lahir pada 19 Februari 98. Ini satu-satunya member yang lahir pada tahun 98 ya di NCT. Dia diperkenalkan sebagai SM Rookies pada 18 April 2017 dan dia membuat penampilan publik pertamanya di video musik Yesung Super Junior Pepper Umbrella. Kemudian Jungwoo debut sebagai anggota NCT melalui subunit NCT U dan lagu Boss pada Februari 2018. Pada September 2018, SM Entertainment mengumumkan bahwa Jungwoo akan bergabung menjadi anggota baru dari NCT 127 seiring dengan dirilisnya album studio pertama mereka, Regular. Next, kita akan ke Lucas atau Won Yuk Hee atau Wang Shushi atau Lucas, lahir pada 26 Januari, sehari tepat setelah saya ulang tahunnya. 1999, kelahiran 99, di Tiongkok, di Hong Kong, Tiongkok. Kemudian ia diperkenalkan secara resmi sebagai SM Rookies pada 5 April 2017. Sempat muncul di MV Station milik Ten yang berjudul Dream in a Dream. Terus kemudian Lucas resmi debut tahun 2018 dengan dirilisnya musik video Boss pada 19 Februari 2018 sebagai rangkaian proyek NCT 2018 MT. Pada 17 Januari 2019, Lucas kembali debut bersama Wavy. Kemudian Lucas aktif di berbagai variety show di Cina dengan bergabungnya sebagai caster tetap di acara Keep Running 2 season. Ya, untuk saat ini Lucas masih hiatus dan kita tunggu kembalinya Lucas karena kita udah kangen banget sama Lucas ya. Next kita masih ada beberapa member lagi. Kita ada Mark ya. Mark Lee atau Lee Min Hyun lahir di Toronto, Ontario, Kanada pada 2 Agustus 1999, berumur 20 tahun. Diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada Desember 2013. Pada tahun 2016, Mark melakukan debut 3 subunit berturut-turut yang pertama itu NCT U, NCT 127 dan kemudian NCT Dream. Pada Januari 2017, Mark bergabung sebagai kontestan dalam program rap Mnet High School Rapper
Dia adalah salah satu pembawa acara untuk program musik MBC Music Core juga dari Februari 2018 sampai Januari 2019. Kemudian Mark juga salah satu anggota dari supergroup bentukan SM Entertainment yaitu Super M, seperti yang udah dikatakan sebelumnya barengan sama Taeyong dan Pen. Ini Super M debut Oktober 2019 ya. Next kita ke Xiaojun atau Xiao Daejun atau dikenal sebagai Xiaojun, lahir di Guangdong, Tiongkok pada 8 Agustus 99, jadi 8899. Kemudian ber-22 tahun, Xiaojun diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada Juli 2018. Xiaojun debut bersama YV 17 Januari 2019. Bergabung dengan unit NCT U dengan dirilisnya music video Make a Wish pada 12 Oktober 2020 kemarin ya. Sebagai rangkaian project NCT 2020 Resonance. Xiaojun juga terjun ke dalam dunia acting dengan partisipasi dalam drama Cina Hello My Youth atau Welcome High School Student pada 16 Juni 2021. Bersama dengan Kun, Xiaojun merilis musik video berserta lagu dengan titel Back to You. Kita lanjut dari Xiaojun kita ke Henry. Henry lahir dengan nama Wong Kun Hang atau Wang Heng di Macau, Tiongkok pada 28 September 99, 22 tahun ya. Henry diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada Juli 2018. Oh yes, sebagai informasi juga, Xiaojun yang sama Henry juga sekarang lagi ikutan variety show ya, punya acara gitu. Aku lupa namanya, kalau nggak salah sih family gitu lah ya, lupa. Kalian bisa cari aja ya, aku tulis di komentar soalnya aku lupa. Terus kita lanjut ke Renjun. Kita mulai ke Renjun ya. Renjun lahir dengan nama Wang Renjun di Jilin, Tiongkok pada 23 Maret tahun 2000, umur 21 ya. Lulusan Jilin Korean Ethnic School, merupakan sekolah yang diperuntukkan untuk kalangan etnis Korea di Cina. Wang Renjun juga memiliki nama Koreanya yaitu Wang Injun. Berbeda dengan anggota NCT lain yang merupakan lulusan SM Rookies, Renjun adalah salah satu SM Hidden Trainee. Jadi sebelum akhirnya debut sebagai NCT dengan unit NCT Dream, Renjun bergabung dengan NCT U ditandai dengan dirilisnya music video From Home sebagai project NCT 2020 Resonance. Jadi setelah debut dengan NCT Dream, kemudian dia debut dengan NCT U sebagai NCT U ya 2020 di From Home. Kemudian kita lanjut ke Lee Jeno biasa Lee Jeno lahir di Seoul, Korea Selatan pada 23 April tahun 2000. Umurnya 21 sekarang ya, atau kalau umur Korea ya 22. Diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada Desember 2013. Kemudian sebelum menjadi trainee SM Entertainment, Jeno adalah bintang iklan di TV Korea. Kalau kalian yang belum nonton fakta menarik dari Lee Jeno, kalian bisa cek di video sebelumnya di channel NCT Purple tentunya. Sebelum fakta menarik di channel situ juga ada info lengkapnya. Terus dia juga membintangi beberapa iklan produk seperti susu. Kemudian tanggal 23 Agustus 2016 resmi debut bersama NCT Dream. Jeno juga menjadi MC di acara musik SBS The Show bersama YNCLC. Kemudian mulai tanggal 22 Mei 2018 hingga 1 tahun 6 bulan kemudian, jadi Jeno jadi MC. Jadi makanya kalian pasti sekarang ini sering ngeliat Jeno sebagai MC karena dia sudah berpengalaman sebelumnya di acara musik SBS The Show ya. Kemudian pada tahun 2020 bergabung dengan unit NCT U dengan dirilisnya 90s Love sebagai project NCT 2020 Resonance gitu ya. Next kita langsung ke Haechan atau dia lahir dengan nama Lee Dong Hyuk ya di Jeju, Korea Selatan pada 6 Juni 2000. Umurnya 21 tahun. Haechan diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada Maret 2014 dengan nama Dong Hyuk. Next kita langsung ke Jaemin. Ini juga biasa. Jaemin lahir di Seoul, Korea Selatan pada 13
Agustus tahun 2021. Dan juga Jaemin diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada 2015. Banyak juga kegiatan yang udah dilakukan oleh Jaemin seperti membintangi web series. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek juga di YouTube, atau kalian yang tahu bisa cek di komentar, bisa tulis di komentar ya. Kemudian juga sebagai MC juga, kemudian Jaemin juga belum lama ini ikut menjadi salah satu model ya di majalah W Korea. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa cek di video sebelumnya, yaitu unboxing majalah W Korea, WD Korea bersama Jaemin ya. Di unboxing majalah dari Jaemin gitu ya, sebagai dia debut sebagai model gitu ya, seperti itu. Kita lanjut ke Jamyang. Oh iya, Jaemin juga sebagai salah satu rapper di NCT Group ya. Kemudian next, Yang lahir dengan nama Liu Yang di Jerman, di Düsseldorf, Jerman pada 10 Oktober 2010 ya. 20 karena 2000. Umurnya baru 21 tahun. Yang diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada Juli 2018. Next, Shotaro adalah member dari Jepang, sama dengan Yuta. Lahir dengan nama Osaki Shotaro di prefektur Kanagawa, Jepang pada 25 November tahun 2000 ya. Di bawah 21 tahun. Kemudian next ada Seungchan dengan nama Jung Seungchan di Seoul, Korea pada 13 September 2001. Seungchan sekarang juga aktif sebagai MC di Inkigayo. Next kita langsung ke Jisung. Lahir di Seoul, Korea Selatan pada 5 Februari 2002. Baru 19 tahun ya Jisung. Jisung juga diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada Desember 2013. Pernah tampil juga di video musik You Know Dongtang Shinki atau TVXQ untuk lagu Champagne yang dirilis pada 19 Juli 2015. Kemudian oh ya, Sleep ya, Chonlo lahir dengan nama Zong Chonlo, lahir di Tiongkok pada 22 November tahun 2001. Ya, itulah dia profil singkat dari member-member NCT OT23. Jadi kesimpulannya ya, NCT U anggotanya itu berganti sesuai dengan konsep. Saat ini ada 23 member. Jadi setiap lagu NCT U itu mewakili lagu ya, misalnya dalam unit NCT U Make a Wish itu misalnya ada 7 orang, jadi itu merupakan semacam konsep gitu ya. Konsep untuk lagu ini, untuk lagu Make a Wish berarti NCT U Make a Wish. Contoh lagi 90s Love berarti NCT U 90s Love gitu. Jadi mewakili konsep untuk suatu lagu project mereka ya. Kalau bisa dibilang kayak 2018 NCT U-nya ada judul lagunya apa, berarti itu. 2020 ada misalnya itu Make a Wish, NCT U Make a Wish, berarti konsepnya Make a Wish ada berapa orang. Jadi member grup NCT U ini bisa dibilang selalu berganti-ganti sesuai dengan konsep dan lagunya. Jadi nggak ada member resmi gitu ya, member tetap begitu. Kalau yang di NCT 2021 ini ada NCT U Universe, ada 9 orang. Jadi itu terus nanti ada beberapa konsep lainnya juga yang ada di album NCT 2021 Universe ini. Jadi kayak misalnya ada lagu No No, ada lagu Birthday Party, ada lagu Oke, ada lagu lain-lainnya juga. Jadi NCT U itu merepresentasikan suatu lagu gitu ya. Jadi subunit yang dibuat untuk merepresentasikan suatu lagu dengan konsep tertentu ya. Jadi membernya pun bakalan berganti-ganti sesuai dengan member-member yang terpilih atau yang cocok untuk konsep tersebut gitu. Dan untuk sementara NCT ini ada selentingan dan bisik-bisik dari SM Project ya, bakalan ada NCT Hollywood, otomatis itu bakalan ada semacam ada unit terbaru namanya NCT Hollywood, but masih belum kelihatan hilalnya, jadi aku belum mau ngomongin itu ya. So thank you so much buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Banyak banget ini
aku ngomong dari tadi udah 1,5 jam kurang lebih pokoknya. Nah ini aku mau ngasih tahu juga sedikit diskografinya karena dari tadi awal aku udah terlanjur bilang, jadi ini singkat aja. Jadi diskografi NCT yang pertama ada NCT 2018 Empty, NCT Resonance Part 1 2020, NCT Resonance Part 2 2020, kemudian ada NCT Universe 2021. Kemudian filmografinya ada NCT Live in Bangkok, ada member-membernya ini ada NCT Live in Bangkok, kemudian ada NCT Live in Seoul, ada NCT Live in Bangkok ada 6 episode. Kalian bisa cek di channel NCT ya. Kemudian ada season 2 ada NCT Live in Seoul ada 7 episode. Kemudian ini tahun 2016 ya, sorry. NCT Live in Paju Team Building Activities ada 6 episode. All About NCT Dream. Kemudian ada NCT Live Korean Cuisine Challenge. Kemudian tahun 2000 ada 6 episode ya. Kemudian 2017 ada NCT Live Mini Muse, ada NCT 127 Limitless Room 4 episode, NCT School Dream Mate. NCT Dreamnya kecuali Dream ya karena pada saat itu 2017 tim hiatus ada 5 episode. Kemudian season 5 NCT Live Entertainment Retreat ada 6 episode. NCT Live in Chiang Mai ada 6 episode. Season 7 NCT Live in Osaka ada 21 episode. 2018 ada NCT Live Hot and Young Soul Trip ada 12 episode. NCT 2019 ada NCT Live in Chuncheon and Hongcheon ada 18 episode. NCT Live in Dream in Wonderland ada 12 episode. Kemudian terakhir ada NCT Live in Gapyeong yang belum lama ini baru rilis. Member-membernya NCT 127 ya ada 12 episode. Kurang lebih seperti itu ya. Terus ada acara radio-radionya di tahun 2016 aku bacanya ada Sukira Kiss the Radio, ada Culture Show, ada Kim Shin Young Hopeful Music at Noon, Sukira Kiss the Radio, Park Ji Young Sky Plaza, Park Kyung Lim's 2 O'Clock Get, Yeon Hyung Bin and Yang Se Young 2 Man Show. Kemudian ada Culture Show di 2017 ada Kim Chang Ryu's Old Show. Terus ada Culture Show, ada Park So-hyun's Love Game, Kangta Starry Night, dan NCT's Night. Itulah kurang lebih penjelasan tentang radionya ya. Kemudian konser dan tour konser utama NCT 127 ada NCT 127 First Tour Neo City The Origin 2019 sampai 2020, NCT 127 Second Tour Neo City The Award 2020, kemudian NCT Dream dengan NCT Dream The Show Concert, The Dream Show Concert. Kemudian ada konser lainnya yaitu ada SM Town Live World Tour ke-6 2017 sampai 2018, SM Town Special Stage 2019 in Santiago, SM Town Live 2019 in Tokyo. Dan penghargaan dan nominasinya itu banyak banget, kalian bisa lihat di Wikipedia karena gak akan mungkin aku bacain. Pokoknya ada banyak sekali penghargaan yang didapatkan baik dari member per member maupun juga penghargaan untuk NCT-nya. Oke, ke 1 jam 30 menit kita membahas tentang NCT dari awal pra-debut sampai sekarang NCT 2021 yang Universe. Lelah ya guys. Oke, makasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir dan gak bosan-bosan dengerin aku dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kecepatan kalian bisa lambatin lewat ting pengaturan ya, bisa kalian lambatin jadi kecepatannya dari 0,75 atau misalnya terlalu lambat kalian bisa cepetin. Koreksi kalau aku ada salah, kalian bisa tulis di komentar. Kalau ada info terbaru juga kalian bisa tulis di komentar. Buat yang suka sama videonya kalian bisa like, komen suka kalian. Kalau kalian gak suka juga nggak apa-apa, tapi bagi-bagiin link video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu dan paham tentang NCT ya, seperti itu. Terus buat nextnya aku bakal ngadain giveaway juga pada ulang tahun aku, insya Allah nanti di Januari, di bulan Januari alias tahun depan ya, beberapa hari lagi sih sebenarnya. Nanti aku bakalan ngadain giveaway di tanggal 26 Januari insya Allah. Doain semoga aku bisa, mungkin bakalan bagi-bagi album atau fan kit NCT, atau kalian bisa request aja kalian mau hadiah apa di komentar, tulis di komentar yang banyak. Kalian mau handphone, mau uang tunai, kalian mau emas, kalau mau apa boleh banget.
tulis aja semoga aku ada rezeki dan bakalan bagiin ke kalian. Pasti aku bakalan bikin giveaway, tapi hadiahnya itu apa nanti akan menyesuaikan sesuai dengan budget dan requestan kalian juga. Kalau kalian citizen atau sini, kalian bisa komen kalian mau album atau mau buka atau mau fun kit, kita seru-seruan aja. Dan jangan lupa untuk dukung channel aku NCT Purplesan untuk terus berkembang dan memberikan pengetahuan dan hiburan ke kalian-kalian Sijeni atau citizen semuanya, dan juga untuk all K-pop lovers. Thank you semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir, gak skip-skip video. Ya kalau skip-skip pun sedikit gak apa-apa lah ya, tapi saran aku mendingan jangan skip dari awal sampai akhir biar kalian jelas dan paham, kebuka matanya dari Mas Pre debut sampai hari ini, sampai tahun 2021 ini, sampai akhir tahun 2021 ini, penjelasan dan sebagainya buat penghargaannya buat kalian yang pengen tahu apa aja. Kalian bisa cek juga di deskripsi video, nanti aku mungkin bakal taruh linknya di situ ya. Oke, masih udah nonton semuanya, bye bye, see you on my next video. Untuk konten-konten selanjutnya semoga menghibur, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. NCT Purplesan, bye bye.